warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode perdana podcast Bincang Si Ipol. Bicara tentang politik Indonesia bersama Kemendagri dan juga Indopos Online. Saya Aprilia Putri akan memandu podcast pada kali ini. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah Kupas Tuntas Seru, Partai Politik Indonesia, Organisasi Masyarakat, Pemilu, dan Pilkada. Nah, sahabat Ipol sekalian, tahukah Anda kalau pemilu serentak nanti di tahun 2024 akan menjadi pemilu yang terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. Nah, untuk membahas itu kita mempunyai tamu yang luar biasa spesial sekali. Ada di samping saya langsung sapa saja. Ada Dr. Andes Bahtiar MSI, yaitu Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat siang. Selamat siang Pak. Ya. Pak masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, dimaafkan. Selamat Lebaran. Baik. Ya. Pak, ini kita bicara soal politik ya Pak. Ya. Bagaimana sih kondisi sistem politik di Indonesia saat ini dan bagaimana perkembangan politik di Indonesia saat ini Pak menurut Pak Bahtiar? Iya. Jadi Indonesia ini kan sejak awal negara yang dibentuk dan kita rumuskan dalam konstitusi adalah Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem demokrasi. Namun dalam perjalanan bangsa kita sejak 1945 kita mengalami pasang surut demokrasi dan pasang surut sistem politik kita. Awalnya kita sebut negara kesatuan. Dalam perjalanannya kan pernah berubah menjadi negara Indonesia Serikat. Ya. Baru kembali lagi negara kesatuan. Sistem politiknya kita sebut sistem politik dengan demokrasi. Praktek demokrasinya juga macam-macam yang sudah kita lakukan. Ada praktek dengan sistem pada zaman Orde Lama yang kita sebut Orde Lama, ada yang zaman Orde Baru, dan sekarang kita sebut namanya Orde Reformasi. Itu memiliki ciri khas dan karakter sendiri. Kita sebutlah semua itu sistem politik demokrasi. Nah, jadi memang demokrasi ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kehidupan kebangsaan sebuah negara. Itu dia. Nah, tidak ada memang model tunggal praktek demokrasi yang bisa sama di seluruh dunia. Karena perkembangan sistem politik itu sangat digantungkan dengan perkembangan manusia dan peradaban politik. Dan setiap negara berbeda-beda. Iya, dan peradaban politik masyarakatnya. Gitu. Apalagi negara seperti Indonesia, gitu. Dalam satu negara Indonesia, secara tertulis hukum kita sebut prakteknya adalah sistem politik demokrasi kita. Tapi dalam praktek antar daerah itu bisa berbeda-beda prakteknya itu. Kita sebutlah misalnya kita menganut sistem pemilihan misalnya one man one vote. Kan begitu. Dalam memilih kepala daerah, dalam memilih presiden dan seterusnya. One man one vote itu berarti satu orang satu suara. Begitu di Papua tidak berlaku itu. Di gunung-gunung tidak berlaku. Bukan one man one vote. Karena sistem noken itu kan bukan one man one vote. Ya kan? Dia dipilih, diwakili oleh kepala sukunya memilihkan. Jadi praktek ini selalu ada deviasi, kalau kita sebut deviasi, dan bahkan ada penyesuaian. Nah, tapi secara umum kita setelah memasuki reformasi, perkembangan sosial politik kita, perkembangan sistem politik kita memang sudah mulai berkembang kepada sistem politik modern. Apa itu ciri dan karakternya kalau ini pantas disebut sistem politik modern? Sistem politik modern itu intinya tidak ada kekuasaan tunggal. Ya gitu. Misalnya tidak ada kekuasaan yang dominan. Misalnya dominan eksekutif. Pernah kan kita mengalami zaman Orde Baru misalnya. Atau dominan di legislatif atau dominan yudikatif. Nah, ini sistem kekuasaan itu harus dikelola secara seimbang. Namanya check and balance. Jadi harus seimbang antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak boleh ada
terpusat kekuasaan yang terlalu dominan. Nah, kalau ada yang dominan, nanti akan ada otoritarisme kekuasaan. Misalnya kalau dominan yudikatifnya, itu berbahaya juga. Bagaimana cara menyeimbangkan itu semua, Pak? Itu dibangun melalui sistem namanya pengaturan, tentu pertama konstitusi. Makanya Undang-Undang Dasar kita Indonesia itu luar biasa. Jadi memang dalam teorinya itu kekuasaan itu kan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya. Ke Indonesia itu pun dipecah lagi. Misalnya kekuasaan yudikatif misalnya ada MA. Selain MA ada lagi Mahkamah Konstitusi. Itu konstitusi Indonesia itu beda sekali dengan di negara lain. Bahkan ada lembaga yang kita bangun lagi, Proda Reformasi, penegakan hukum misalnya, ada KPK. Itu negara lain kan tidak ada lembaga yang seperti itu, yang dominan seperti itu. Kemudian penyelenggara pemilu dalam sistem demokrasi pada umumnya di dunia itu dibawa kekuasaan eksekutif, dibawa Depdagri lah, Kementerian Dalam Negeri lah pada umumnya. Dulu kita pernah mengalami itu namanya LPU. Sekarang dengan konstitusi kita yang baru, penyelenggara pemilu itu bersifat mandiri, nasional dan tetap. Itu di Undang-Undang Dasar disebut, dilaksanakan oleh KPU. Dia terpisah dari kekuasaan eksekutif pada umumnya. Jadi teruji integritasnya begitu ya, Pak ya? Begitu juga kekuasaan pengelolaan keuangan gitu. Ada Bank Indonesia moneter yang mandiri juga gitu. Kemudian ada Badan Pemeriksa Keuangan yang mandiri juga. Jadi sistem politik Indonesia, pengelolaan kekuasaan Indonesia itu sudah terjadi pemencaran kekuasaan. Ya. Jadi pemencaran kekuasaan eksekutif sudah terpencar, kemudian secara horizontal, yudikatif begitu. Begitu juga secara vertikal juga tidak terpusat di pusat kekuasaan terpusat saja. Nah, kita juga menganut sistem desentralisasi. Jadi tidak semua kewenangan terpusat di pusat kekuasaan nasional gitu. Dia dibagi lagi, terdesentralisasi ke provinsi-provinsi, kemudian daerah-daerah, kabupaten kota. Itu terpencarkan lagi. Nah, di luar itu, di luar kekuasaan suprastruktur politik, kalau kita sebut itu semua suprastruktur politik, ada lagi kekuatan infrastruktur politik yang juga mandiri juga. Namanya salah satunya adalah pers, media. Media di Indonesia itu adalah pers yang paling bebas dan mandiri seluruh dunia. Dalam negara demokrasi di dunia, saya pikir tidak ada undang-undang pers yang sekuat di Indonesia. Kalau undang-undang pers di Indonesia, pers itu hanya boleh dihukum oleh pers sendiri. Harus oleh asosiasinya gitu. Ada PWI, ada asosiasi pers. Negara lain tidak seperti itu. Kemudian ada jadi politik di Indonesia ini mencakup banyak hal begitu politik, ya Pak ya? Ada partai politik juga yang merupakan sebagai infrastruktur politik. Jadi cirinya juga dalam negara sistem politik yang demokrasi itu memang itu ada pers yang mandiri, ada partai politik juga yang mandiri yang kuat. Dan kemudian ada civil society lainnya, dalam hal ini ormas, organisasi masyarakatnya juga yang kuat. Jadi singkat kata politik di Indonesia ini sehat ya Pak ya sudah? Secara umum sudah secara teori ya, secara teoritis gitu ya, tidak ada lagi pemusatan kekuasaan. Jadi sudah dipencarkan secara horizontal, kemudian sudah terbagi secara vertikal. Kemudian baik di tingkat suprastruktur politik maupun di tingkat infrastruktur politik. Nah, pemencaran ini secara ilmu bagus tuh. Berarti tidak ada lagi kekuatan yang terpusat dominan. Namun demikian, kalau tidak bisa diorganisir secara baik gitu, pemencaran yang banyak ini menjadi sesuatu yang semraut. Gitu. Jadi harus dikoordinir dengan baik, dengan sistem yang baik pula. Pemencaran yang begitu luas dan lebar, begitu, dan begitu banyaknya rumitnya sistem pengambilan keputusan, begitu, karena nggak ada dominan, begitu.
kelemahannya sistem pengambilan putusan menjadi lamban dan berbelit-belit. Oke. Karena Birokrasi yang terlalu lama digantungkan antara kekuasaan yang satu dengan kekuasaan yang lain. Jadi hanya untuk membuat undang-undang misalnya, berdebatnya bisa bertahun-tahun gitu. Yang mestinya, tapi kan undang-undang memang jangka waktunya memang untuk jangka waktu yang panjang ya Pak ya. Artinya membuat sebuah produk kebijakan itu menjadi sangat bisa sangat panjang sekali gitu. Baik. Jadi salah satu titik lemahnya itu kalau ini tidak terorganisir secara baik, maka lamban sistem pengambilan putusan negara dan membuat sistem begitu rumit gitu. Dan akan terasa sekali di saat situasi negara mengalami situasi seperti pandemi ini. Oke. Nah, pandemi mengajarkan kita mana negara yang paling cepat kemampuan responnya dan yang paling lambat atau agak telat gitu. Kalau Indonesia termasuk yang mana nih Pak? Negara dengan sistem pemencaran kekuasaan yang terlalu lebar gitu, kelihatan grogi menghadapi pandemi. Amerika misalnya gitu. Ya. Mereka berbulan-bulan, bertahun-tahun berdebat gitu. Karena demokrasi di sana jalan sekali ya Pak ya. Di Indonesia juga agak rumit juga. Iya. Gitu. Karena kita kekuasaan ini kan sudah kita juga desentralisasikan di provinsi dan kabupaten kota. Bayangkan misalnya di awal-awalnya seorang kepala daerah 2-3 orang ada yang berbeda dengan presiden. Kan ngaco juga gitu. Padahal negara ibaratnya sedang keadaan perang, mestinya dalam satu komando gitu. Tetapi dengan alasan demokrasi gitu, mereka berbeda dalam mengambil sikap gitu. Entah tujuannya apa ya Pak yang berbeda itu ya. Nah, kerentanan sistem akan terlihat dalam situasi-situasi seperti ini. Pandemi itu mengajarkan kita negara mana yang sistem politiknya terbaik dan yang setengah baik, yang kurang baik gitu. Jadi kita bisa belajar dari negara-negara mana yang berhasil. Yang berhasil gitu. Nah, tentu pandemi ini bagi ujian bagi sistem politik yang demokratis. Mana sistem politik yang demokratis, yang terkonsolidasi secara baik, dan mana yang tidak terkonsolidasi secara baik. Begitu. Pak Batiar, bicara soal demokrasi, ini erat kaitannya dengan ciri khas negara Indonesia yang mengadakan pemilu begitu. Nanti di tahun 2024 ada pemilu serentak yang rencananya akan diselenggarakan. Ini sudah pasti atau tidak Pak? Seperti apa mekanismenya? Ya, itu bagian juga dari konsolidasi demokrasi kita. Sebuah negara demokrasi akan disebut masih negara demokrasi, salah satu cirinya adalah ada pemilu. Jadi tak ada, kalau negara itu mendeklar diri sebagai negara demokrasi termasuk Indonesia, maka pemilu menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan gitu. Jadi tak ada demokrasi kalau tak ada pemilu gitu. Kira-kira begitu. Begitu juga harus ada partai politik begitu. Tidak boleh ditunjuk-tunjuk saja. Besok Apri jadi presiden, 5 tahun lagi tunjuk Astri, lupa tunjuk si Batiar, lupa tunjuk si. Tidak bisa seperti itu. Jadi cirinya negara demokrasi ada pemilu gitu. Nah, tapi kenapa diselenggarakan pas serentak begitu Pak yang itu 2024 nah, nanti? Ini dia ini. Nah, cara memilih pemimpin ini yang berbeda-beda antara negara satu dengan negara yang lain gitu. Di Indonesia semuanya dipilih langsung, baik presiden sekaligus juga presiden itu memiliki 2 posisi, dia kepala negara sekaligus pemerintahan. Berbeda dengan Malaysia, dengan Inggris, kita sebut juga demokrasi, gitu. Ya kepala negaranya ya raja. Gitu. Yang dipilih itu hanya kepala pemerintahannya, disebut Perdana Menteri. Kalau di Indonesia, presiden itu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Itu dipilih langsung undang-undang dasar kita gitu. Nah, dalam sistem politik yang kita terbaru pasca reformasi, semuanya dipilih langsung. Baik presiden maupun kepala daerah melalui pilkada. Nah, dulu sampai pada tahun 2000 sebelum tahun 2015, sebelum ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, hampir tiap hari kita melakukan pemilihan kepala daerah. Bayangkan coba jumlah kepala daerah itu adalah di Indonesia 514. Jumlah hari dalam setahun
365 hari. Nggak cukup setahun ya, Pak? Lebih banyak jumlah kepala daerah pada jumlah hari dalam setahun. Majemuk sekali sekarang Jadi Indonesia. pemilunya, pilkadanya itu bisa tiap hari. Bayangkan saja kalau di sebuah kabupaten di Kalimantan sana ada pilkada, pada waktu yang sama ada 2 kabupaten di Sumatera sana ada pilkada walaupun itu kejadiannya di daerah, karena peserta calon kepala daerah itu diusung oleh partai politik, yang sistem politik kita itu partai politik terpusat, maka pasti pertarungannya itu yang lokal mestinya ketarik juga menjadi isu nasional. Jadi habis energi bangsa itu untuk sekedar memilih kepala daerah. Maka inisiatifnya kemudian yang kita lakukan, ini kita konsolidasikan. Maka dilakukan, kita merancang desain pilkada kita itu kita lakukan secara serentak. Nah, kita mungkin tidak bisa serta-merta langsung 548 daerah. Jadi 514 bupati wali kota tambah 34 gubernur. Maka itu kita lakukan serentak parsial. Tahun 2015 kita lakukan serentak 200. Tahun 2015 kita lakukan serentak sebagian. Kemudian di 2017 171 tidak salah, 171 daerah. Kemudian 2018 101 daerah. Oh iya, 2015 tadi 269. Nah, lalu kita rancang serentak pemilu pilkada serentaknya itu nasionalnya 2020 sebenarnya. Jadi mestinya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 2015, serentak nasional pilkada itu 514 kabupaten kota plus 34 provinsi itu dilaksanakan tahun 2020. Sudah lewat ya, Pak? Mestinya. Nah, tetapi di tahun 2016 kita ubah itu undang-undang. Menjadi Undang-Undang 10 tahun 2016. Pasal 201 ayat 8. Yang semula kita rancang serentak nasionalnya 2020, kita mundurkan menjadi 2024. Dengan pertimbangan apa, Pak? Dengan pertimbangan ya mungkin kesiapan dan lain-lainnya gitu. Nah, banyaklah pertimbangannya. Tetapi memang tujuannya itu keserentakan itu ya memang salah satunya soal efisiensi, kemudian supaya selaras antara pembangunan 5 tahunan dan di tingkat nasional di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, memang di 2024 itu bertemu pada waktu tahun yang sama dengan pemilu nasional. Ya, jadi dalam undang-undang tidak ada dikenal pemilu nasional. Cuma taruhlah kita sebutlah itu pemilu nasional. Karena ini sebenarnya sekarang namanya pemilu semua, pilkada pemilu juga namanya, pemilihan umum juga. Di 2024 itu karena pemilihan presiden dan DPR kan 5 tahun sekali. Dulu terakhir kan kita lakukan 2019. Ditambah 5 tahun berarti 2024. Di undang-undang mensyaratkan seperti itu, 5 tahun sekali. Itu diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, 2024 ini betul, ini adalah sejarah pertama dalam sistem politik dan demokrasi Indonesia. Sejak tahun 1955 pertama kali kita melakukan pemilu gitu, dan sampai tahun 2019, kemudian tahun lalu kita lakukan juga pilkada. Ini pertama kali di tahun yang sama pemilihan diselesaikan dalam 1 tahun yang sama gitu. Jadi kalau konsisten dengan undang-undang yang tersedia, jadi 2024 itu masyarakat kira-kira 2 kali ke TPS, gitu. 1 kali ke TPS untuk memilih presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, dan DPD. Sama persis yang dilakukan di tahun 2019. Gitu. 1 lagi di bulan November, kalau merujuk Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan kepala daerah itu, pilkadanya dilaksanakan November 2024.
2024. Nah, serentak nasionalnya 548 daerah itu dilakukan di November 2024. Jadi 2 kali ke TPS masyarakat di 2024. Meski masih dalam hitungan tahun ya Pak ya, Iya. tapi ada evaluasi juga kalau kita berkaca pada pemilu 2019 yang lalu. Apa persiapan yang dilakukan untuk menyongsong pemilu 2024 nanti? Nah, tentu ini memang penyelenggaranya adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP. Tugas pemerintah dan Pemda itu akan adalah memberikan supporting kan, memberikan dukungan, memastikan itu berjalan lancar ya. Baik sebelum tahapan maupun saat tahapan. Nah, kalau tahapannya sendiri kan diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu. Tentu pengalaman-pengalaman itu menjadi bahan evaluasi di kita. Evaluasi teman-teman penyelenggara pemilu. Mulai penyiapan DPT, penyiapan teknologinya supaya tidak bermasalah. Kemudian bagaimana partisipasi publik. Partisipasi memang tinggi, cuma juga ada masukan masyarakat bahwa kita tidak sekedar partisipasi mobilisasi kan. Kita mau partisipasi politik pemilih cerdas. Gitulah. Jadi bukan hanya sekedar ke TPS atau memilih karena ada sesuatu begitu. Money politik juga bagaimana bisa dihilangkan. Pengalaman yang lalu juga kita bagaimana panik semua. Petugas TPS ya Pak, terutama yang waktu 2019 itu yang menjadi sorotan. Iya, soal manajemen tata kelola logistik. Jangan logistik telat nyampe ke TPS. Malah mau mencoblosan, petugas TPS masih menghitung-hitung surat suara. Akhirnya kecapean, hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Formulirnya terlalu banyak. Bikin capek petugas TPS gitu. Kita saja membaca formulirnya itu bingung mencocokkan formulirnya. Jadi sosialisasi juga harus penting ya Pak ya? Kenapa kertasnya terlalu banyak? Ini pemilu terlalu banyak kertas gitu. Banyak sekali formulir-formulirnya gitu. Bisa kan lebih singkat gitu. Yang penting kan transparansi dan akuntabilitas, bukan memperbanyak formulir gitu. Dari pemilu ke pemilu, formulir makin banyak. Kenapa formulirnya tambah banyak? Dan itu sudah menjadi catatan evaluasi ya Pak? Iya jelas gitu. Jadi justru itu membingungkan juga penyelenggara. Itu di tugas mencocok-cocokkan, mentabulasi segala macam itu. Formulir banyak sekali, rumit gitu. Bisakah disederhanakan hal-hal seperti itu? Iya Pak, minta tolong dong Pak disederhanakan biar nggak susah ya. Harus kita mau. Nah ini sebenarnya kesempatan bagi penyelenggara kawan-kawan. Ini ada waktu 3 tahun untuk menyiapkan teknologinya supaya jangan jebol. Kalau karena nanti ada sahabat IPOL juga mungkin banyak yang pusing kalau udah pemilu, kerja di mana, KTP mana, akhirnya tidak bisa coblos gitu. Jangan kan masyarakat sampai calegnya juga bingung gitu, berubah-ubah gitu. Mau menjelang pemilu baru bikin aplikasi, gitu. Tiba-tiba disyaratkan harus bikin online semua silon, gitu kan? Sistem aplikasinya belum disyaratkan. Jadi ini ada waktu untuk memperbaiki itu semua. Jangan sampai prinsipnya mencari yang susah ya Pak ya. Ya supaya harus mempermudah. Artinya kata singkatnya tata kelola pemilu harus diperbaiki. Baik. Karena tata kelola itulah yang menentukan juga kualitas pemilu. Saya kira, tapi teman-teman kita percaya pada teman-teman penyelenggara pemilu dalam KPU, Bawaslu, makin hari juga makin baik begitu. Saya belajar dari kesalahan kemarin. Baik Nah. Pak Bahtiar, kalau soal pemilu pasti erat kaitannya dengan partai politik. Nah yang kita tahu juga sahabat IPOL pasti tahu banyak drama-drama yang terjadi baru-baru ini ya Pak ya. Sebut saja Partai Demokrat ya kemarin seperti itu. Nah Pak Bahtiar sendiri melihat partai politik harus seperti apa di dalam menyongsong pilkada serentak atau pemilu serentak 2024? Syarat kedua sebuah negara demokrasi, syarat pertama tadi disebut Indonesia masih negara demokrasi, harus ada pemilu dan termasuk pemilihan kepala daerah. Syarat kedua, Indonesia masih disebut negara demokrasi kalau ada partai politik. Jadi tak ada demokrasi kalau nggak ada partai politik. Kira-kira begitulah. Jadi terlepas ada dinamika dalam perkembangan sistem kepartaian Indonesia, tapi itu adalah syarat mutlak. Bahwa negara ini masih disebut negara demokrasi, wajib ada partai politik. Negara modern dengan demokrasi modern itu memang disyaratkan sumber kaderisasi pemimpin itu adalah candra di mukanya adalah partai politik. Maka partai politik di hulunya sistem. Kita pernah menganut sistem kepartaian yang agak tertutup. Jadi partai ini dibatasi. Pernah juga sangat bebas. Tahun 55 itu siapa aja bisa partai politik.
Bisa dulu sampai partai nama orang bisa, partai Bahtiar bisa, partai APRI bisa, nama orang bisa gitu. Nama daerah bisa. Gitu. Apa aja judulnya boleh gitu. Karena terlalu bebas ya Pak ya. Dulu. Pernah kita mengalami itu. Lalu ditata di ini, ada juga pernah sangat dibatasi gitu. Nah, praktek-praktek di negara dunia juga ada seperti itu. Ternyata Pak yang paling pas untuk Indonesia yang seperti apa Pak? Nah, kita setelah reformasi, kita sepakat menganut sistem kepartaian namanya multipartai sederhana. Multipartai sederhana. Nah, partainya itu tidak terlalu mudah juga bikinnya karena ada syaratnya gitu. Disyaratkan tertentu untuk ikut bikin partai itu sangat ketat, ada administrasi, harus punya cabang-cabang di seluruh daerah begitu. Untuk ikut pemilu lagi, diverifikasi lagi, benarkah itu kantor-kantor cabangnya ada di 34 provinsi, ada di 2/3 kabupaten kota di provinsi itu, ada 50% kecamatan yang di kabupaten itu, diverifikasi seperti itu. Jadi boleh bikin partai tapi belum tentu bisa ikut pemilu. Di Indonesia itu dalam catatan seingat saya terdaftar di Kumham itu ada 72 partai politik. Tapi yang ikut pemilu misalnya tahun 2019 itu hanya 16 yang lolos verifikasi. Ini selalu berkembang. Nah, dalam sistem kepartaian multipartai sederhana, partai itu sejatinya boleh didirikan. Nah, tetapi untuk ikut pemilu ada syaratnya. Nah, konsepnya adalah biarlah masyarakat secara alamiah yang menentukan begitu dari pemilu ke pemilu partai politik itu gitu. Jadi penyederhanaan partai itu harapannya terjadi secara alamiah. Misalnya awalnya 48 partai. Tahun 99 tidak salah 48 partai itu yang ikut pemilu gitu. Nah, harapannya dari pemilu ke pemilu terjadi penyederhanaan gitu. Turun jadi 24, turun menjadi 12. Ini kembali lagi 16 gitu. Nah, harapannya kan secara alamiah seperti itu. Tapi ternyata di Indonesia tidak terjadi secara teori. Malah itu lebih banyak ya. Teori itu belum jalan itu. Belum jalan itu multipartai sederhana itu. Jadi yang terjadi di Indonesia adalah multipartai tak sederhana. Tapi idealnya kalau multipartai sederhana itu maksimal berapa banyak sih Pak? Setiap kali habis pemilu melahirkan partai baru gitu. Karena kumpulan orang-orang yang sakit hati ya Pak ya, lagi. Dan menjelang pemilu terjadi lagi perpecahan partai itu menimbulkan melahirkan partai baru. Nah, yang ideal sebenarnya tadi konsepnya tetap multipartai sederhana. 10, 15 atau berapa? Nah, jumlah itu mestinya masyarakat yang tentukan dari pemilu gitu. Nah, jumlah partai yang terlalu sedikit itu juga ada kerawanan gitu. Karena partai itu kan sejatinya representasi ideologi masyarakat. Anda bayangkan kalau ada ideologi masyarakat tidak ada penyalurannya, dia akan jadi parlemen jalanan gitu. Dia akan jadi parlemen jalanan dan semakin banyak orang menyuarakan kepentingan di jalanan, sebenarnya itu ciri bahwa sistem kepartaian belum jalan secara baik. Dan bahkan sistem parlemen tidak jalan secara baik begitu. Nah, harapannya itu partai ini kan representasi kepentingan, aspirasi dan ideologi masyarakat. Dia wadahnya. Nah, dalam konteks Indonesia kan memang dinamika perkembangan ideologi dan kepentingan masyarakat kan tidak cukup dinamis begitu. Nah, ada banyak pemikiran yang berkembang juga. Memang kalau dalam konteks Indonesia ini agak sulit lagi kita melihat perbedaan partai yang satu dengan partai yang lain gitu. Secara ideologi sebenarnya partai-partai Indonesia relatif mirip dan sama gitu. Cuman beda warna ya Pak ya, dan lambang-lambangnya. Yang kita sebut partai religius, agamis juga dia nasionalis juga gitu dia. Sebaliknya yang nasionalis juga ada religiusnya juga. Apakah ini mengartikan bahwa sebenarnya parpol yang ada di Indonesia itu sebenarnya tujuannya sama mereka, hanya mungkin pakaiannya saja atau luarnya saja? Ya enggak, kalau secara undang-undang ya tujuannya partai itu kan untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara. Artinya gini, representasi ideologisnya itu tidak terlalu kelihatan lagi ciri khasnya dibandingkan tahun misalnya tahun 55 itu. Ya gitu. Jadi
karakternya itu tidak terlihat. Ini mungkin juga sejalan dengan perkembangan masyarakat. Jadi partai politik itu kan representasi abstraksi dari kehidupan politik masyarakat. Jangan-jangan masyarakat Indonesia juga sudah berubah, gitu. Yang 201 juta ini sudah berubah, gitu. Jadi tergantung target pasarnya ya Pak ya, karena pasarnya kalau berubah. saya melihat positif malah. Okay. Artinya masyarakat Indonesia itu lebih maju demokrasinya. Jadi orang yang ideologinya religius juga pada waktu yang sama dia juga nasionalis, gitu. Orang yang selama ini mendefinisikan dirinya sebagai kaum nasionalis, dia juga taat ibadah juga, religius juga. Nah mereka kan menyalurkan aspirasi dan ideologinya itu melalui partai. Nah, warna-warna partai ini kan merepresentasikan, mengabstraksikan dengan ideologi politik masyarakatnya, gitu. Nah, itu mungkin yang bisa menjelaskan mengapa lalu partai-partai di Indonesia perkembangannya hari ini seperti itu. Tapi bingung juga Pak sebagai masyarakat, kalau saya sendiri pun agak bingung untuk memilih kalau tidak ada ciri khasnya itu kan. Iya, makanya Pak Pri itu kaum apa sebenarnya? Ya kan gitu. Nah, tentu kan partai politik itu akan merebut pasar ideologi masyarakat kan begitu. Tidak mungkin dia hanya berkutat kepada memasarkan sesuatu tidak sesuai dengan manusia yang akan memilihnya begitu. Okay. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan sahabat IPOL juga ya. Bagaimana sih cara memilih partai politik yang sesuai dengan diri kita, Pak? Mungkin ada tips gitu dari Pak Bahtiar. Ya kalau saya sih ya itu ya silakan masyarakat saja. Kalau itu kan silakan warga, itu kan diserahkan kepada masing-masing orang kan begitu. Bahkan tidak memilih pun itu demokrasi. Gitu dia. Kalau merasa bahwa tidak ada yang pas, itu pun juga demokrasi. Nah, tetap maka kalau itu terjadi justru itu masalah besar bagi partai politik gitu. Jadi semakin banyak orang yang tidak memilih partai gitu, itu tentu ada gap antara partai politik yang hidup sebuah negara dengan masyarakatnya. Mestinya seluruh partai politik itu apapun warnanya gitu yang sekian banyak mampu mengabstraksikan, merepresentasikan ideologi yang hidup di masyarakat begitu. Nah, tadi catatan saya tadi, pengertian saya bisa keliru, bisa berbeda dengan pakar lain atau pendapat yang lain. Mengapa warna ideologi partai di Indonesia cenderung bergerak mirip gitu? Kira-kira begitu. Tesis saya bukan partai politiknya yang bermasalah. Yang terjadi adalah terjadi perubahan dari kultur dan ideologi politik itu masyarakat sendiri gitu. Jadi masyarakatnya yang berubah. Karena masyarakatnya berubah, ya partai tentu menyesuaikan dengan pasarnya gitu. Gitu. Tidak mungkin kalau dia bertahan dengan cara yang lama gitu. Misalnya saya bertahan dengan ideologi yang lama. Dia laku ya Pak ya? Laku. Dia tidak akan duduk di Senayan. Dan contoh-contoh itu banyak partai yang tadinya kita anggap besar gitu. Atau zaman dulu sangat besar komunitas itu, tapi hari ini tidak mendapatkan kursi untuk lolos di DPR RI. Jadi ini wawasan baru juga bagi sahabat IPOL, ternyata partai politik yang ada itu merepresentasikan masyarakat yang ada di zaman sekarang seperti apa ya, tentu gitu. Khususnya di Indonesia. Ya mungkin misalnya sekarang era IT gitu, era artificial intelligence gitu. Ya mungkin suatu ketika juga masyarakat membutuhkan partai politik yang bicaranya tiap hari teknologi misalnya gitu kan, gitu. Partai IT Indonesia gitu ya Pak. Bisa juga kan seperti itu, ya kan gitu. Oke, jadi mengikuti perkembangan zaman yang ada. Jadi perkembangan peradaban, perkembangan partai politik itu adalah sekaligus juga merepresentasikan perkembangan peradaban politik masyarakat sebuah negara sebenarnya. Jadi itu tandanya bahwa partai politik itu mampu menyuarakan atau mewakili rakyatnya apabila dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu. Baik. Tapi dewasa ini kan masyarakat selalu melihat partai politik itu pasti sejahtera begitu ya Pak ya. Bagaimana partai politik itu mempunyai kegiatan yang selalu abrek terutama di bidang kesosialan. Sejauh ini sokongan dana kan ada dapat juga ya Pak partai politik dari APBN dan juga APBD begitu. Seberapa penting sih Pak bantuan dana ini untuk partai politik? Ini tata kelola partai lagi deh. Jadi dalam sistem kepartaian politik modern yang membiayai partai sebenarnya bukan negara.
yang idealnya. Tapi yang membiayai adalah masyarakat gitu. Kayak pertandingan bola aja gitu. Jadi kayak klub bola MU, terus apa lagi? Liverpool, Chelsea dan seterusnya. Yang biaya itu kan warganya gitu. Fansnya ya Pak ya. Walaupun dia ada manajemen yang mengelola itu, mengelola emosi pendukungnya gitu. Nah, partai politik juga begitu. Dalam partai politik yang ideal itu, yang membiayai adalah pendukungnya yang membiayai gitu. Dan itu semua adalah volunteer, sukarela gitu. Kalau dalam prakteknya di Indonesia seperti apa? Tetapi dalam transisi demokrasi, memang kalau kita serta-merta lepas seperti itu akan bermasalah. Masalahnya apa? Kan kita baru mengalami sistem kepartaian relatif terbuka, itu kan baru reformasi ini. Startnya partai itu tidak sama gitu. Ada partai sudah ada kantor-kantornya, ada yang belum. Ada partai yang memiliki akses ekonomi yang cukup, karena kebetulan pengurusnya banyak orang kaya, pengusaha gitu. Ada yang tidak begitu. Nah, kita kan membangun sistem kenegaraan pasca reformasi ini, kita kan membangun sistem yang relatif baru gitu. Bagaimana tadi kembali ke ide awal, membangun sistem yang balance gitu, supaya tidak ada yang dominan tunggal gitu misalnya. Nah, kalau di Cina kan semua satu, PKC misalnya. Ada partai lain tapi yang punya akses kekuasaan dan ekonomi hanya PKC gitu. Begitu juga di Rusia. Nah, seperti itu kan kita ubah setelah reformasi, maka semua harus diberi akses. Maka di tahap awal transisi demokrasi, semua praktik-praktik negara demokrasi juga begitu. Di partai politik itu harus ditopang gitu, supaya dia bisa bergerak gitu. Maka perlu ada namanya alokasi keuangan negara untuk partai politik. Bahkan di negara-negara demokrasi itu bisa sampai 30% alokasi biaya partai politik, 30% dari kebutuhan partai per tahun. Kalau Indonesia berapa Pak? 0,002. Paling menyedihkan sebenarnya di Indonesia itu. Partai dituntut banyak tetapi alokasi keuangan negara tidak cukup baik. Maka saya sebagai dirjen politik dalam berbagai forum ya, saya juga dulu pernah jadi direktur politik tahun 2016. Jadi bagi saya inilah justru kesenjangan pemikiran dan tindakan kita. Kita selalu berharap banyak terhadap partai politik, melahirkan kader-kader baru, dan kita minta partai politik melakukan banyak hal. Tapi sejak awal reformasi sampai sekarang, kita tidak memberikan proteksi perlindungan yang cukup untuk memperbaiki sistem kepartaian Indonesia. Paling tidak ditandai dengan alokasi bantuan keuangan partai. Tahun 99 alokasi keuangan partai itu 1.000 perak. Hari ini 2021 juga 1.000 perak. Jadi apa yang maju gitu. Jadi secara program untuk memperkuat sistem partai Indonesia enggak kelihatan gitu. Nah, sementara kita selalu mendiskusikan, menuntut partai politik harus begini, harus begini. Coba dengan keterbatasan yang ada. Iya, coba aja mimpin partai di kabupaten saja itu kita perlu punya uang untuk melakukan kaderisasi. Jadi menurut saya kalau hendak memperbaiki sistem kepartaian Indonesia, apalagi masih transisi demokrasi seperti sekarang atau proses konsolidasi demokrasi gitu, mutlak harus dilakukan. Berikan proteksi yang cukup terhadap partai politik. Bentuknya apa? Ya dengan pembiayaan. Uzbekistan itu 100% kebutuhan partai per tahun itu dibiayai oleh negara. Negara kecil Uzbekistan aja sudah seperti itu. Partainya dikit kali Pak. Iya, enggak juga. Iya kan. Partai kita banyak Sebenarnya enggak banyak. Tapi kalau 1.000 perak kan terlalu menyedihkan gitu. Itu nominalnya memang 1.000 ya Pak? Saya tuh direktur strategi politik. Jadi saya kadang-kadang diskusi sama kawan-kawan. Udahlah, jangan berharap kita mau memperbaiki sistem partai. Jangan menuntut banyak kepada partai politik akan menjadi lebih baik kalau
kita biarkan partai politik itu hidup secara natural dan bertarung secara alamiah begitu. Dalam ilmu pertarungan secara alamiah, ya yang kuat yang menang gitu. Yang akan memangsa kepada yang kecil gitu. Jadi tetap harus ada proteksi dari negara supaya sistem politik kita tidak menjadi sistem yang barbar begitu. Kira-kira begitu. Hukum hutan yang Hukum dijalankan. hutan yang berlaku. Ini jangan hukum politik Indonesia menjadi hukum hutan begitu. Tapi betul tadi 1.000 perak Pak itu tadi. 1.000 perak, 1.000 per suara. Jadi ya itu memperbaiki sistem politik itu memang perlu ada biaya gitu. Ada effort di situ. Apalagi partai politik adalah hulunya sistem. Saya selalu mencontohkan pabrik produsen gitu. Jadi dalam siklus makanan, mata rantai makanan itu partai politik ini adalah hulunya produsen gitu. Jadi kalau hulunya ini tidak diperbaiki, mau mesinnya di processingnya misalnya, ini taruhlah gini siklus ini ibaratnya padi ini. Gitu partai politik. Ini mesin padinya nih, pemilu pilkada. Mau secanggih apa mesinnya pemilu kita bikin, model segala macam. Keluarannya juga tidak terlalu bagus kalau memang dasar padinya tidak bagus. Pasti berasnya juga hitam-hitaman keluarnya itu. Outputnya juga nggak mungkin bagus ya Pak. Kira-kira begitulah. Gitu. Nah karena si produsen ini nggak pernah kita perbaiki gitu. Nah negara yang bertanggung jawab memperbaiki. Jadi bukan partai politik yang membutuhkan uang, tetapi negara yang berkewajiban memperbaiki sistem kepartaian. Nah sebagai dirjen politik saya sudah suarakan ini sudah agak lama gitu. Cuma responnya agak telat ya. Jadi kalau hari ini ada masalah di kemudian hari, ya secara ilmu pengetahuan sudah bisa diprediksi gitu. Sama persis dengan soal banjir di sebuah daerah gitu. Itu akan menjadi proyek pengerukan tahun seumur hidup gitu. Gitu. Dia akan selesai. Karena endapan lumpur pasti ada gitu, endapan. Kenapa hulunya nggak ditanami pohon? Selama kau tidak tanami pohon itu hulu, itu proyek seumur hidup pengerukan itu. Ya dapat kerja terus saja kita pengerukan. Contohnya sama seperti partai politik juga. Jadi kita selalu mendiskusikan akibat. Habis energi kita mendiskusikan akibat. Sebabnya harus dibenahi. Sebabnya yang nggak diatasin. Baik. Pak Bahtiar, dalam unsur politik juga ada ormas ya Pak yang mungkin selalu dilihat eksistensinya. Nah ormas ini kadang-kala dilihat penting posisinya atau strategis dalam pemilu. Nah Bapak menanggapinya seperti apa? Nah ormas itu kan sama juga dengan partai sebenarnya. Jadi kan diaktualisasi atau bentuk dari kebebasan hak bebas berserikat berkumpul. Jadi hak berserikat berkumpul di bidang politik ya partai politik, gitu dia. Berserikat berkumpul di bidang ekonomi ada juga. Anda dirikan perseroan terbatas, ada aturannya PT, CP, gitu. Ini hak berserikat berkumpul di bidang sosial kemasyarakatan, kegiatan-kegiatan voluntary, kemanusiaan, menolong sesama orang lain. Nah, kita sebutlah Indonesia namanya organisasi kemasyarakatan. Nah, ada yang menyebut NPO, non-profit organization, ada yang sebut NGO, non-government, LSM, macam-macam. Tetapi makhluknya itu generiknya kita sebut di Indonesia namanya organisasi kemasyarakatan. Nah ini bentuk juga bersikap berkumpul dan diakui keberadaannya oleh negara. Maka di Indonesia itu diatur. Yang dulunya juga diatur tahun 1985 dianggap waktu itu agak sentralistis gitu. Jadi memang dalam praktek modern itu perdebatannya alot dulu. Dulu kebetulan saya kasubdit ormasnya itu. Waktu pembahasan undang-undang itu 2011. Jadi ada dua mazhab ini. Mazhab yang berkembang. Apakah dalam negara demokrasi yang seperti ini harus diatur atau tidak diatur? Gitu. Ada satu kelompok bilang tidak perlu diatur. Kami berpandangan harus diatur. Kenapa harus diatur juga berserikat berkumpul di bidang sosial kemasyarakatan? Karena dalam perkembangan dalam demokrasi dunia gitu, organisasi kemasyarakatan ini tidak selalu
digunakan untuk tujuan-tujuan ormas itu. Gitu. Kalau dulu mungkin ya yang ormas kan hanya berapa banyak. Atau kadang-kadang mohon maaf ada yang ditunggangi begitu ya, ya Pak ya. Ya dulu awal-awalnya kan memang begitu, hanya untuk kegiatan sosial, kegiatan keagamaan dan seterusnya. Dalam perkembangan modern gitu, itu juga sudah menjadi alat perjuangan politik, bahkan alat kepentingan ekonomi, bahkan dalam dalam pergalauan dunia internasional, organisasi kemasyarakatan yang kita sebut NGO itu justru alat diplomasi untuk menguasai negara lain, gitu. Jadi cara menguasai negara lain itu bisa dengan mengirim sejumlah NGO melakukan pembusukan dari dalam, gitu, untuk menumbangkan rezim sebuah negara. Jadi jangan dianggap remeh itu organisasi kemasyarakatan, gitu. Seperti apa Pak lalu caranya pemerintah berusaha itu menguatkan ormas Kalau tidak diatur, Anda bisa bayangkan, gitu. Itulah yang terjadi di belahan negara lain, gitu. Jadi mereka melakukan kampanye-kampanye, melakukan kegiatan-kegiatan, bahkan tadi menjadi sarana pengembangan atau persemaian ideologi-ideologi yang belum tentu sama dengan masyarakat di negara lain. Dan praktek-praktek itu sudah terjadi di Indonesia. Jadi di samping dengan segala macam kebaikannya organisasi masyarakatan itu, ternyata dalam perkembangannya organisasi masyarakatan itu sudah keluar dari tujuan-tujuannya juga, gitu. Maka ini harus diatur. Maka walaupun itu hak, salah satu bentuk hak berserikat, berkumpul, tetapi karena dia hidup dalam negara, tetap harus ada batasannya, gitu. Karena dalam sistem negara demokrasi yang kita anut, kita tidak menganut hak bebas sebebas-bebasnya. Jadi ormas itu positif, tapi ada juga yang menjerumuskan ya Pak ya? Ya bisa disalahgunakan. Bisa disalahgunakan. Kan buktinya kan ada ormas, LSM, judulnya ormas, tapi justru simpan pinjam kredit bahkan melakukan penipuan di bidang ekonomi. Judulnya ormas justru mengembangkan ideologi-ideologi yang bertentangan misalnya dalam Pancasila. Terorisme. Nah, dalam bermasyarakat, bagaimana cara masyarakat tahu kalau ormas ini benar, baik? Apakah ada datanya atau verifikasinya dalam ini itu, kan Pak? Justru tujuannya justru disinilah pentingnya keberadaan pemerintahan kan, tugasnya pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjelaskan ke masyarakat, dan juga perlu partisipasi masyarakat, gitu. Jadi ini tidak boleh diatur secara berlebihan, tetapi tetap harus diatur. Kalau tidak bisa disalahgunakan, gitu. Jadi prinsipnya lagi-lagi tadi, dalam sistem demokrasi, sistem politik yang demokratis, gitu, hak bebas itu diakui, dilindungi. Nah, cuma hak bebas ini bukan bebas tanpa batas, gitu. Maka dalam pasal 28 huruf J Undang-Undang Dasar 1945 itu, kebebasan itu dibatasi oleh hukum, dibatasi oleh hak bebas yang lain, dibatasi untuk kepentingan keamanan, moral, etika dan seterusnya. Jadi tidak ada hak bebas sebebas-bebasnya, gitu. Itulah bedanya Indonesia dengan negara demokrasi lainnya. Nah, karena ketika kebebasan ini tanpa batas, yang terjadi itu juga nanti tadi kehidupan yang tadi itu tuh. Kehidupan hukum rimba itu lagi tadi, ya kan? Hukum hutan tadi, hukum hutan tadi itu. Jangan sampai lah Pak ya kita seperti itu ya, harus dengan aturan yang jelas. Jadi dalam sistem politik yang baik begitu, gitu, hak bebas itu diakui, tetapi dia berbatas, dia tidak bersifat mutlak, gitu. Dia diatur oleh hukum. Maka demokrasi dan hukum, gitu kan? Demokrasi dan hukum, hukumlah menjadi pengikatnya semua itu, gitu. Bebas dan teratur ya Pak ya? Iya, dengan keteraturan. Iya. Baik. Nah, ini sekaligus juga sosialisasi ya terkait pilkada serentak atau pemilu serentak 2024 nanti, yang mana mungkin masih hitungan tahun ya Pak, tapi harus disuarakan mulai dari sekarang ini, supaya tidak ada kerancuan yang berkembang di masyarakat, karena sekarang kan musimnya hoax Pak, biasa ya kan, kalau nggak dikonfirmasi. Minum boleh kan? Silakan Pak. Ada isinya minumnya. Oke. Lambangnya bagus nih, lambangnya Mendagri. Oke, sambil Pak Bahtiar menikmati minumnya, saya juga ingin bertanya bagaimana mengedukasi masyarakat Pak terkait pemilu serentak nanti di 2024, mengingat kemarin kita punya beberapa sedikit catatan kurang baik lah Pak ya di pemilu 2019. Iya,
pertama pemilu 2024 adalah pemilu yang konstitusional ya. Jadi itu memang harus kita jalanin gitu. Jadi sesuatu yang harus memang sudah dilakukan untuk sarana kita untuk memilih pemimpin. Di pemilu dan pilkada itulah sebenarnya ujiannya pemimpin sebenarnya. Saya kepala daerah merasa telah melakukan banyak hal membangun daerah saya. Telah melakukan ini, telah melakukan itu dan itu. Nah, ujiannya apakah saya masih dipercaya atau tidak dipercaya oleh masyarakat? Ya pemilu itu. Pemilu itulah sebenarnya ada ajang ujian, tempat ujian sebenarnya bagi si kepala daerah. Kepala daerah. Apakah dia masih dipercaya atau tidak? Gitu. Jadi di situ ujiannya. Nah, inilah dalam hebatnya negara demokrasi di situ. Tidak ada orang yang berkuasa secara terus-menerus tanpa batas. Di konstitusi kita yang baru, kekuasaan itu berbatas, bukan tak terbatas. Tapi terbatas. Jadi terbatas. Terbatasnya apa? Hanya 2 periode. 2 kali 5 tahun. Tidak bisa 1 kali 10 tahun. Gitu. Minimal 1 kali 5 tahun. Undang-undangnya udah bilang begitu. Gitu. Jadi sehebat apapun Anda jadi pemimpin, mau jadi presiden, mau jadi wakil presiden, mau jadi DPR, DPD, kepala gubernur, bupati, wali kota, tetap harus diuji 5 tahun sekali. Gitu. Dan maksimal 2 kali 5 tahun. Itu bunyi undang-undang dasar gitu. Kecuali nanti kita bersepakat lagi, masyarakat, rakyat mengubah itu lagi. Tapi hukum tertulisnya hari ini, kekuasaan itu hanya 5 tahun. Hanya 5 tahun. Diuji 5 tahun sekali. Nah, 2024 silakan masyarakat menguji pemimpin itu. Anda masih percaya gubernur Anda di 34 provinsi ini? Masih percaya atau tidak bupati itu? Gitu. Atau siapa DPR RI-nya, Dewan Perwakilan DPD-nya, perwakilan daerahnya, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. 2024 ujiannya gitu. Atau Anda merasa layak untuk menjadi pemimpin, ya maju. 2024 gitu. Tapi kalau untuk menjadi calon DPR harus masuk partai politik. Caranya begitu, tidak bisa langsung saya calon anggota DPR RI. Ya dari partai mana dulu, karena undang-undang mensyaratkan untuk menjadi calon anggota DPR harus melalui partai politik. Tidak ada calon anggota DPR perorangan. Iya. Tidak ada. Dulu ada. Konstitusi yang lama ada. Namanya utusan golongan. Wakil rakyat itu ada namanya utusan golongan, utusan daerah. Ya dari orang. Bisa gitu. Nah, sekarang kalau untuk duduk di DPR RI itu harus dari partai politik gitu dia. Dan ada proporsinya di situ. Harus ada. Jadi kalau mau jadi anggota DPR RI, mau jadi anggota DPRD provinsi, jadi anggota DPRD kabupaten kota. Nah, dari sekarang gabung ke partai. Ya kira-kira gitu. Harus kalau kita mau edukasi masyarakat. Jangan, karena tahapannya itu mulai tahun depan loh. Tahapan itu mulai kira-kira bulan Undang-Undang 7 2017 itu 22 bulan sebelum hari H. Jadi kalau kita tarik bulan April 2024, ya bulan Agustus 2022 itu tahapannya sudah mulai. Jadi kalau kawan-kawan mau jadi anggota DPR, tahun depan harus masuk partai gitu supaya bisa dicaleg di kampungnya. Jangan nanti Pak saya mau jadi partai, tapi udah tidak ada yang instan soalnya. Udah lewat waktu pendaftarannya kan sudah lewat. Jadi sahabat Ipol yang mau jadi anggota DPR itu ya. Penetapan caleg itu tahun 2023. Nah, ini informasi juga ini. Kalau mau jadi anggota DPD, nah kumpulkan KTP nanti. Itu calon perorangan boleh itu. Oke. Nah, Dewan Perwakilan Daerah itu hanya 4 tiap provinsi. Orang di tiap provinsi. Nah, jadi kalau misalnya calon anggota DPD DKI, Jawa Barat atau Sulsel ya silahkan dari sekarang melalui sosialisasi. Itu tanpa partai politik boleh gitu. Tapi kalau 2024 nanti mau calon gubernur, bupati, wali kota, ya dari sekarang baik-baik sama partai. Gitu. Tapi kalau calon kepala daerah masih memungkinkan perorangan. Gitu. Nah, tetapi undang-undang menyatakan
Kalau untuk calon kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota itu dicalonkan oleh partai politik. Partai politik di daerah itu, di daerah itu yang ada kursinya di DPRD gitu, minimal 20% kursi atau 25% suara. Tapi kader-kader yang ada sekarang Pak Bahtiar iya, jadi kalau ya? mau jadi wali kota, gubernur 2024 dari sekarang sudah mungkin bergerilya ibaratnya partai. Nah, kalau tidak itu ya mau calon perorangan juga boleh gitu. Jadi harus mengumpulkan dukungan tapi dari ingat sekarang. Itu untuk tujuannya mengabdi untuk negara ya Pak, iya, ya, bukan jadi santai-santai di gedung DPR ya. Iya, bukan menjadi bukan cari kerja gitu. Iya. Tapi untuk mengabdi ke masyarakat. Nah, dalam sistem politik yang modern, menjadi anggota DPR, jadi gubernur, bupati, wali kota, parlemen itu bukan job seeker. Jadi bukan tempat para pencari kerja. Tapi dia adalah memang pekerjaan yang ideologis begitu. Jadi bukan sekedar bekerja gitu. Jadi memang kerja-kerja ideologis di situ. Jadi mau jadi kepala daerah misalnya, kalau pikirannya cari kerja, pasti nanti ditangkap sama KPK nanti, sama HPH nanti, gitu. Karena kalau pikirannya cari kerja jadi kepala daerah, gitu, pasti ujungnya nanti cari uang. Betul. Dan cari uang pasti berhadapan dengan masalah hukum, gitu. Maka kepala daerah itu bukan untuk cari keuntungan ya Pak? Iya, bukan. Tapi untuk kerja sosial, memang untuk mengabdi kepada negara. Bukan job seeker itu. Jadi idealnya ya, kepala daerah itu ya tinggal pengabdian begitu, bos. Gajinya bayangkan cuma 6-7 juta kan, gitu. Siapa yang mau jadi kepala daerah? Kalau pencari kerja pasti bermasalah nanti dia, karena cari duit jadi kepala daerah gitu. Jadi yang mau cari kerja jangan jadi kepala daerah, gitu, tapi untuk mengabdi ke negara baru. Kira-kira begitu pesannya itu. Oke. Baik, ini kita nggak kerasa lama banget nih kayaknya yang ngomongnya, seru soalnya banyak manfaat dan juga wawasan dari Pak Bahtiar. Pak Bahtiar, sebagai penutup, 3 kata dari Pak Bahtiar untuk merepresentasikan politik di Indonesia apa? 3 kata. 3 kata. Iya. Indahkah atau ruwetkah? Iya. Lihat kamera Pak. Apa ini? Politik Indonesia indah, agak ruwet, sekaligus menyenangkan. Luar biasa sekali. Boleh dong teman-teman tepuk tangan ya. Luar biasa kita podcast hari ini, podcast perdana dengan Pak Bahtiar. Wawasannya banyak, ilmu pengetahuan baru, juga sosialisasi tentang pemilu 2024 kita juga dapatkan. Baik, terima kasih banyak Pak Bahtiar sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kami. Jangan bosan-bosan ya Pak. Nanti saya gedor lagi nih untuk kita ngobrol lagi. Sekaligus ucapan sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Iya, karena masih dalam suasana Idul Fitri. Baik, sahabat Bincang Si Ipol, demikianlah podcast perdana kita kali ini. Alhamdulillah berlangsung dengan lancar. Jangan lupa untuk terus saksikan episode-episode selanjutnya. Kita akan mengundang lagi tamu-tamu yang tak kalah spesialnya seperti Pak Bahtiar. Tentunya jangan lupa subscribe, like, and comment di YouTube Si Ipol. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.